Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rianto, Fakultas Ilmu Komunikasi kelas 2C, karyawan. Nama saya Lucia Munte. Nama saya Sini Sugianti. Saya Rifki Nur Shihab. Saya Yani Fitria. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang komunikasi intrapersonal. Menurut Jalaluddin Rahmat, komunikasi intrapersonal adalah proses pengolahan informasi yang meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Sensasi adalah tahapan paling awal dalam menerima informasi. Sensasi berasal dari kata sense yang berarti alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungan. Biolman menuliskan bahwa sensasi merupakan pengalaman elementer yang segera, yang tidak memerlukan penguraian dari verbal, simbolis, atau konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera. Perbedaan sensasi dapat disebabkan oleh perbedaan pengalaman atau lingkungan budaya, disebabkan kapasitas indera yang berbeda. Menyebutkan ada 9 alat indera, bahkan ada yang menyebutkan 11. Dari ke-9 alat indera itu adalah penglihatan, pendengaran, kinestesis, vestibular, perabaan, temperatur, rasa sakit, perasa, dan penciuman. Kita dapat mengelompokkannya pada 3 macam indera penerima sesuai sumber informasi. Yang pertama, sumber informasi boleh berasal dari dunia luar atau dari dalam diri individu sendiri. Yang kedua, informasi dari luar diinderai oleh ekseptor, misalnya telinga atau mata. Yang ketiga adalah informasi dari dalam diinderai oleh intereseptor, yang misalnya seperti peredaran darah. Selain itu, gerakan tubuh kita sendiri diinderai oleh proprioseptor, yang misalnya organ vestibular. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Perhatian atau attention. Attention adalah proses mental ketika stimulus atau rangkaian stimulus menjadi menonjol dalam kesadaran saat stimulus lainnya melemah. Perhatian atau attention itu bisa terjadi apabila kita mengkonsentrasikan diri kita sendiri pada salah satu indera kita dan menyampingkan masukan-masukan dari indera-indera yang lain. Memori adalah ruang penyimpanan dalam komunikasi intrapersonal. Dalam ruang penyimpanan ini, berbagai kenyataan dan kejadian, sikap, penilaian sebelumnya, dan kepercayaan disimpan. Memori melibatkan kemampuan untuk menyimpan informasi dan memanggilnya kembali. Berpikir merupakan amfulasi atau organisasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Apa itu berpikir? Dalam berpikir, kita melibatkan semua proses yang telah disebutkan, yaitu sensasi, referensi, dan memori. Ada 2 macam berpikir. Yang pertama, berpikir austik, mungkin lebih tepat disebut melamun. Yang kedua, berpikir realistik, yaitu juga disebut dengan nalar. Contohnya, contoh dari austik. Mungkin contohnya ya, Pantansi macam berpikir, realistik, induktif, induktif, evaluatif. Berpikir deduktif ialah mengambil kesimpulan dari 2 yang pertama merupakan pernyataan umum. Dalam logika disebut juga silogisme. Berpikir induktif dimulai dari hal-hal yang khusus dan kemudian menarik mengambil kesimpulan umum. Kita melakukan generasi berpikir evaluasi ialah berpikir kritis.
menilai baik, buruknya, tempat atau tidaknya suatu gagasan. Kita penilaian yang menurut kriteria tertentu gitu ya. Menurut keperkembangan mutakhir psikologi kognitif, manusia lebih sering berpikir tidak logis daripada berpikir logis, seperti berpikir deduktif. Kita berpikir logis bukan kebiasaan kita atau hal yang alamiah. Cara berpikir yang menurut kaidah logika tidak valid yang bisa kita lakukan justru berjalan apa baik dalam kebanyakan situasi sehari-hari. Berpikir tidak logis ternyata lebih praktis, efisien. Oke, contoh komunikasi intrapersonal. Contohnya yang sering terjadi di lingkungan masyarakat seperti diri sendiri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh kasus komunikasi intrapersonal adalah komunikasi intrapersonal antara diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa. Komunikasi kepada Yang Maha Kuasa termasuk ke dalam komunikasi intrapersonal karena komunikasi berupa doa yang diucapkan oleh diri sendiri untuk diri sendiri.